Majapahit. Sesuai dengan kitab Kertagama yang dirantam Empu Prapanca, ditulis dalam bahasa Kawi pada bulan Aswina tahun Saka 1287 atau September sampai dengan Oktober 1365 Masehi. Kerajaan Tumapel tergulingkan Raja Ken Arok atau Sri Rangga Rajasa Batara Hamurweng Bumi yang berkuasa dengan kekuatan Hikayat Empu Gandring. Namun hanya 5 tahun bertahta dan diganti anak Ken Dedes dengan Prabu Tunggul Ametung, yaitu Anusapati yang menduduki kursi Kencana Praja Singosari. Hingga 7 keturunan Ken Dedes berebut tahta, saling bunuh-membunuh. Karena welak Empu Gandring dibunuh Ken Arok tatkala saat pesan keris yang ampuh, tagih tinagih karma pala berjalan. Sumber-sumber bunuh-membunuh 7 keturunan tidak diketemukan atas kebenaran. Bila anak keturunan Singosari habis terbunuh, kemudian akan hilang silsilah atas adanya negara Majapahit, sehingga narasumber akan menggali di atas kebenaran yang bisa masuk akal dan mendapatkan silsilah yang bisa mewariskan keturunan Ken Dedes yang bisa melahirkan anak bangsa yang mendirikan negara Majapahit. Dalam kebenaran, narasumber berebut kebenaran siapa pewaris dari Ken Dedes, apakah keturunan Ken Arok atau keturunan Tunggul Ametung. Kian ini belum bisa dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti nyata atau prasasti. Bila ditelusuri, memang benar keturunan Ken Dedes dan Tunggul Ametunglah yang mewariskan Majapahit. Karena Ken Arok hanya sosok raja yang berbuat kejahatan atas merebut kedudukan sebagai raja pengganti. Itu bila dikaji dengan lurusnya keadilan jagat ini. Namun bila dilihat dari sejarah yang benar, sebagai kolosal yang asli disesuaikan penerawangan batin Sang Indramaya, keturunan Ken Arok dan Ken Dedeslah yang semestinya mewariskan raja-raja di bumi Jawa atau Jawa Wetan, lintas dari Jawa Tengah ke Timur, berdasarkan Empu Pramudia yang bersabda kepada Ken Arok bahwa bila nanti ada wanita yang menurunkan para raja dengan tanda Toh Bromo di pahanya, maka Ken Arok yang ingin merajai Pulau Jawa bergegas mencari wanita yang bertoh Bromo, toh yang ditandai Bathara Brahma atau Bathara Bromo. Ternyata di saat Ken Dedes bersama dayang-dayang mandi di Sendang, Ken Arok mengintip dan terkesima atas toh Bromo Ken Dedes yang bercahaya merah kebiruan yang membuat Ken Arok silau. Mulai itulah Ken Arok berniat membunuh Tunggul Ametung karena teringat Empu Pramudia hanya menikahi wanita Toh Bromo lah yang akan punya keturunan raja di Pulau Jawa ini. Berarti kesimpulannya, dimungkinkan keturunan Ken Arok lah yang mewariskan Trah Mojopahit. Namun pewaris Majapahit dipercaya dari keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung yang dikodratkan pernikahan, sehingga jelas Ken Arok pun ikut andil di sejarah pewaris Majapahit. Karena itu bisa dikaji dengan batu prasasti. Trah Singosari. Ken Dedes dengan Tunggul Ametung menurunkan Anusapati. Ken Dedes dengan Ken Arok menurunkan Maesa Wong Ateleng, Dewi Rumbi, dan Guning Boyo. Intrik sengit dendam nyawa sehingga saling membunuh keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Namun, Sang Widi Bathara tetap menjaga Singosari dan trahnya. Terbukti anak Tunggul Ametung Anusapati berputra Ranggawuni menjadi raja yang bergelar Wisnuwardana. Dan kemudian Ken Arok yang memiliki putra bernama Maesa Wong Ateleng. Kemudian Wong Ateleng mempunyai putri bernama Maesa Cempaka. Dinobatkan raja wanita bergelar Bathara Narasingamurti. Dari perkawinan Wisnuwardana Trah Unggul Ametung
dinikahkan dengan keturunan Ken Arok yaitu Dewi Narasingamurti. Keduanya itu menurunkan Raja Kertanegara yang menduduki tahta terakhir Singosari. Namun Raja Kertanegara dikalahkan Raja Kediri Prabu Joyokatwang. Singosari runtuh. Sayang sekali, Kertanegara gugur di peperangan. Sedangkan anaknya bersama menantunya mencari perlindungan ke Madura, yaitu Wirajaya. Wirajaya berpolitik berpura-pura menyerahkan diri ke Jayakatwang. Raden Wijaya sangat-sangat tidak setuju karena Raden Wijaya merasa malu bila hanya menyerahkan diri. Rencana sowan ke Madura hanyalah minta bantuan kepada Wirajaya untuk bersekutu mengalahkan Raja Kediri yaitu Jayakatwang. Namun Wirajaya sangat wilet dan pintar menguasai strategi perang. Dengan menyerahkan diri, maka Raden Wijaya menjadi mitra bawahan dan Raja Jayakatwang merasa menang dan tersanjung. Yang pasti dinantinya Jayakatwang akan berbaik budi. Setelah Jayakatwang luluh hatinya dan baik hubungan dengan Raden Wijaya dan Wirajaya, Raden Wijaya harus merogoh hatinya Jayakatwang yang setia dengannya. Artinya, Raden Wijaya dan segenap prajuritnya akan memperkuat kerajaan Kediri. Raden Wijaya telah membuktikan dharma perjuangannya dengan kerajaan Kediri, yaitu Raja Jayakatwang. Sehingga Jayakatwang memberi hadiah bumi merdeka di seberang wetan, yaitu sekitar wilayah Mojokerto, bila dilihat dari denah wilayah sekarang. Pada saat penyerahan tempo dulu, Jayakatwang tidak menduga akan menghancurkan atas pemerintahan Jayakatwang. Penyerahan diterima dengan baik dan diberi bumi merdeka alas tarik. Disitulah Wirajaya bisa ancang-ancang mendirikan sasono kekuatan untuk balas dendam membantu Raden Wijaya. Dengan sosok wanita pintar Raja Dewi Patni atau Gayatri, anak Kertanegara. Saat babat hutan menemukan buah maja atau wilwa yang terasa pahit atau tikta, maka Sasono Agung yang sudah menjadi area pemukiman disebut Majapahit. Raden Wijaya dan Wirajaya setuju mendirikan kerajaan yang dinamakan Majapahit. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Majapahit semakin kokoh. Hilir mudi ada pendaftaran pendadaran kanuragan dan olah keprajuritan. Bumi subur, apa yang ditanam sempulur. Persada maritim, kelautan bersumber kekayaan. Para pandai gelang, pandai tambang, menumpahkan manik keemasan. Bumi loh subur kang tanpa tinandur, jinawi murah kang sarwa tinuku. Gemah kang lumaku dagang lelayaran, tersohor kondang. Raden Wijaya yang tersohor bergelar Sri Kertarejasa Jayawardhana. Raden Wijaya dan Gayatri menurunkan anak yang bernama Jayanegara. Jayanegara meninggal, berarti Majapahit non raja atau komplang. Maka tahta diberikan kepada putrinya sulung Raja Patni, yaitu Tribuana Tunggadewi. Maka Majapahit dilanjutkan raja wanita yang pintar dan berwibawa. Masa baktinya tahun Saka 1228 sampai dengan 1250 Saka. Berarti Tribuana Tunggadewi memerintah selama 22 tahun. Saat Tribuana bertahta raja, pribumi banyak pemberontakan karena pimpinan kerajaan adalah wanita. Sedangkan warga meminta agar pemerintah adalah laki-laki. Sebenarnya Tribuana didampingi Patih Arya Tadah, namun tidak bisa mendamaikan pemberontakan
maka digantilah Mahapatih Gajah Mada yang menjadi patih sakti tanpa tanding. Di era itulah Majapahit bersinar terang atas Patih Gajah Mada. Dengan ketenangan itu, Majapahit memperbanyak candi-candi pemujaan dan persembahan, termasuk Candi Penataran dan Candi Genengan atau Candi Kali Cilik yang berada di barat kota Blitar, tepatnya di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Candi Genengan dari bata merah yang berelief Dewa Surya dan berelief Kala Makara, berpais muka kala. Maka candi itu bisa kami sebut Candi Catur Kala Makara karena 4 sisi bercorak wajah kala. Candi Genengan saksi mata kejayaan Majapahit yang akhirnya dengan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada yang benar-benar mempersatukan bumi Nusantara dengan kekuatan Sumpah Palapa, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Walaupun berbeda-beda pulau dan berbeda-beda suku, tetapi tetap satu juga. Candi Genengan atau Candi Catur Kala Makara di saat tahun Saka 1228 sampai dengan 1250, di dalam Candi Catur Kala Makara, di dalam candi disajikan para pamengku gati untuk menghormati Dewa Ganesha, anak Bathara Siwa atau Mahadewa. Dengan persembahan Bathara Ganesha, di saat itu memohon agar umat Hindu Siwa diberi anugerah kecerdasan, keahlian, tata bahasa, dan tata negara yang begitu handal. Karena satu-satunya dewa selain Dewa Trimurti, Siwa, Brahma, Wisnu, Dewa Ganesha tidak kalah keampuhannya dan kecerdasannya. Kesaktian Bathara Ganesha juga tidak bisa diremehkan. Maka pada masa dinasti Raja Gayatri, rakyat bersama para punggawa yang diasuh para wiku Brahmana dan Nimpuna agar digiring untuk mendatangi candi-candi yang berbentuk patung Dewa Ganesha dan Dewa Surya. Namun tahun demi tahun, patung Ganesha dan patung Nandi hilang, lenyap, tiada yang tahu kehilangannya. Dalam berpendapat atau berargumentasi, para sumber sejarah ada yang menyatakan bahwa semestinya Candi Kali Cilik atau Candi Genengan ataupun bisa disebut Candi Catur Kala Makara itu pada dinasti Raja Brawijaya yang kelima, pada masa dinasti Tribuana Tunggadewi. Candi-candi peninggalan masih berupa batu hitam, termasuk Candi Penataran dan lain-lain, karena termasuk Majapahit kuno. Namun di era kerajaan Majapahit Raja Brawijaya, masyarakat mulai bercorak pertanian sehingga pembuatan candi berasal dari ciptaan batu bata merah yang dibakar. Dari Brawijaya kelima hingga Kesultanan Demak sudah berperadaban bangunan bata merah dan berbentuk bangunan tembok atau dinding dari batu bata merah. Maka para narasumber juga mengatakan dengan olah otak atiknya, mengatakan Candi Kali Cilik atau Candi Genengan sangat dimungkinkan di zaman kerajaan Brawijaya kelima tahun 1478 Masehi. Namun perbedaan narasumber perlu dihargai, walau pada kesimpulannya kita kembali berdasarkan narasumber dari Dinas Kepurbakalaan atau Batu Prasasti. Kita kembalikan ke pemirsa, mana yang lebih dekat dengan kenyataan, yang lebih benar. Penerawang condong menyimpang dengan diktat sejarah, karena Penerawang lebih membenarkan Candi Kali Cilik atau Candi Genengan
dimungkinkan pada Majapahit muda atau Brawijaya terakhir, pada masa bakti Raja Brawijaya V yang bernama Kertawijaya, anak Kencono-Wungu dan Damarwulan. Sedangkan Damarwulan bergelar Wikramawardhana, sedangkan Kencono-Wungu bergelar Kusumawardhani. Kedua sosok ini memiliki kisah cinta yang indah. Sedang kisah Damarwulan ada kemiripan kisah-kisah Dewi Sinta dan Rama, Bathara Wisnu dengan Bathari Sri Widowati, Betari Pertiwi, dan Betari Sri Pujo Jayanti. Maka dengan kisah percintaan Damarwulan, dipercayai Damarwulan atau Wikramawardhana dianggap mendapat titisan Bathara Wisnu. Dengan kisah Damarwulan itulah Bathara Wisnu sudah tidak menitis lagi ke jiwa manusia dan kembali ke kayangan. Dengan agenda Damarwulan membunuh Minak Jinggo yang membawa kepala Minak Jinggo dari Blambangan mengutuk suatu saat, hidup anakmu dengan Kencono-Wungu akan mengalami kesusahan dan sengsara, dan akan murca dari kerajaan Majapahit, dan keturunanmu akan kehilangan kerajaan Majapahit, karena Damarwulan bisa menjadi raja dengan mengorbankan ancik-ancik kepala Minak Jinggo. Kembali ke sejarah otentik bahwa Candi Caturkala Makara atau Candi Genengan bisa dimungkinkan di era zaman anak Damarwulan, Wikramawardhana, karena setelah itu oper alih ke kerajaan Majapahit punah, diganti Kesultanan Demak hingga keislaman. Maka zaman tersebut sudah zaman peradaban pembangunan batu bata merah. Candi bersejarah yakni Candi Kalicilek atau Caturkala Makara merupakan aset cagar budaya Kabupaten Blitar yang terletak di sebelah barat kota Blitar, kurang lebih 12 km dari kota Blitar, dan sebelah timur laut Gunung Pegat atau Gunung Serengat. Kota Blitar juga banyak sekali peninggalan candi di zaman Majapahit seperti Candi Bubrah atau Candi Surogati, atau bisa juga disebut Candi Ngayom yang berada di Desa Ringen Jajar, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang diperkirakan semasa zaman Majapahit Wikramawardhana yang berbentuk batu bata merah. Juga Candi Mleri dan Candi Pertapan. Namun Candi Pertapan dimungkinkan di era kerajaan Tribuana Tunggadewi, karena di era kerajaan Tribuana Tunggadewi karena berbentuk batu hitam dan tertanda adanya Patmayoni. Demikian Candi Genengan atau Candi Caturkala Makara sebagai sajian kami. Terus ikuti channel ini nanti dan saksikan video kami selanjutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.